Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nenden Hoirunisa dari Manajemen 21K. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup manajemen risiko keuangan. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada definisi manajemen risiko, tujuan manajemen risiko, konsep manajemen risiko, fungsi pokok manajemen risiko keuangan, dan kesimpulan. Nah, baik langsung saja. Untuk yang pertama ada definisi manajemen risiko. Nah, apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko merupakan kegiatan manajemen yang dilakukan pada tingkat pimpinan pelaksana, yaitu kegiatan penemuan dan analisis sistematis atas kerugian yang mungkin dihadapi oleh badan usaha akibat suatu risiko serta metode yang paling tepat untuk menangani kerugian tersebut yang dihubungkan dengan tingkat profitabilitas badan usaha. Selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi dampak negatif dari suatu kejadian atau situasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dengan melakukan manajemen risiko dengan baik, organisasi dapat mengurangi kerugian finansial, menjaga reputasi, meningkatkan keputusan strategis, dan memastikan kelangsungan operasional yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan. Adapun tujuan lainnya yaitu yang pertama ada tujuan sebelum terjadinya kerugian, meliputi efisiensi, meningkatkan kepercayaan, menanggulangi tanggung jawab pihak luar, dan yang kedua ada tujuan setelah terjadinya kerugian, meliputi kontinuitas operasi, tetap survei, stabilitas pendapatan, dan pertumbuhan. Selanjutnya ada konsep manajemen risiko. Nah, ditinjau dari karakteristik kegiatan yang dijalankan, ada 3 konsep yang merupakan tugas dari manajemen risiko. Antara lain, yang pertama ada ditinjau dari sudut luar. Manajer risiko bertindak sebagai entrepreneur yang memiliki dan mengawasi badan usaha. Dalam hal ini, menerima keuntungan atau menderita kerugian dalam tindakannya menghadapi risiko. Yang kedua, ada ditinjau dari sudut menengah. Manajer risiko bertindak sebagai seorang yang bertugas mengelola risiko murni, akan tetapi tidak menanggung secara penuh sebagai entrepreneur atas semua kerugian akibat yang timbul. Poin yang terakhir, yang ketiga, yaitu ditinjau dari sudut sempit. Manajer risiko bertindak sebagai pengelola risiko murni, yaitu risiko yang pada dasarnya dapat dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Untuk selanjutnya ada fungsi pokok manajemen risiko. Nah, di sini terdapat 4 poin pokok fungsi manajemen risiko. Yang pertama ada menemukan kerugian potensial. Nah, poin pertama itu dalam melakukan untuk poin pertama yaitu menemukan kerugian potensial ya. Dalam melakukan kegiatan ini, manajer risiko dituntut mampu menemukan seluruh risiko murni yang ada di dalam lingkup kegiatan badan usaha. Nah, terus poin yang kedua, ada evaluasi kerugian potensial. Nah, kegiatan ini untuk mengukur frekuensi dan kegawatan kerugian bila benar terjadi. Pengukuran frekuensi kerugian menyangkut jumlah kali kerugian yang mungkin terjadi selama masa tertentu. Untuk poin yang ketiga yaitu memilih metode pengelolaan. Nah, jadi di poin ketiga ini sebelum lebih jauh membicarakan tentang metode, jadi pengelolaan ada baiknya kita pahami dulu jenis metode pengelolaan. Yang pertama ada asumsi atau retensi itu. Terus yang selanjutnya ada transfer, ada kombinasi, pencegahan kerugian, dan menghindari. Gitu. Untuk yang keempat ada administrasi program.
Nah, dalam ilmu manajemen terdapat fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, di dalam manajemen risiko, fungsi tersebut diterjemahkan dalam formulasi kebijakan pengelolaan risiko, bagaimana kegiatan tersebut diorganisir. Mungkin itu fungsi dari pokok manajemen risiko. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Manajemen risiko seperti manajemen yang lainnya merupakan suatu badan tidak tercapai karena dapat dimanfaatkannya fasilitas yang dimiliki. Nah, terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul serta segala yang diakibatkannya dan bagaimana cara mengatasi atau mengeliminir merupakan bagian dari manajemen risiko. Nah, secara pokok yang harus dijalankan berkisar tentang manajemen risiko, fungsi dan mekanismenya menurut Pajar Harimurti. Penemuan kerugian potensial, evaluasi kerugian potensial, pemilihan metode, penanggulangan risiko, serta administrasi program. Nah, semua itu dijalankan oleh manajer risiko melalui kerjasama dengan departemen lain, baik intern maupun perusahaan ekstern. Nah, dengan adanya manajemen risiko dalam suatu badan usaha, apapun bentuknya, akan sangat membantu dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu meramalkan dasar besarnya serta frekuensi kemungkinan kerugian yang diderita bila terjadi suatu peristiwa yang tidak bisa diduga sebelumnya. Itu poin B. Menciptakan suatu dasar untuk mengurangi atau membatasi timbulnya suatu risiko. Nah, poin C. Optimasi biaya risiko dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan bila dikelola melalui lembaga asuransi atau dikelola sendiri. Nah, di samping itu bisa dipertimbangkan keuntungan dan kerugian bila risiko tidak dikelola. Untuk poin terakhir yaitu menyediakan suatu dasar pengambilan keputusan bagi untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul. Akhirnya, bisa ditarik suatu kesimpulan dari pembahasan tadi bahwa manajemen risiko merupakan keputusan eksekutif yang bertujuan mengelola risiko-risiko yang akan dihadapi oleh badan usaha, khususnya risiko murni statis, di mana akibatnya selalu menimbulkan kerugian bagi badan usaha tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.